Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda baca atau punktuasi adalah tanda dalam sistem ejaan yang digunakan untuk memisahkan pelbagai bagian dari satuan bahasa tulis. Tanda baca ini berperan penting dalam pemahaman isi tulisan. Oleh karena itu, penulis harus memahami kaidah pemakaian tanda baca. Salah satu tanda baca yang diatur penggunaannya dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah tanda baca koma. Mari kita pelajari pedoman pemakaian tanda baca koma ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Apabila unsur perinciannya kurang dari 3, tanda koma tidak dipakai. Misalnya dalam kalimat telepon seluler atau internet bukan barang asing lagi, tidak terdapat pemakaian tanda koma. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, karena hatinya baik, dia mempunyai banyak teman. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa anak kalimat itu mendahului atau mengikuti induknya? Klausa yang merupakan anak kalimat dapat diketahui dari penggunaan konjungsi subordinatif seperti kalau, karena, agar, jika, seandainya, dan lain-lain. Klausa yang diawali konjungsi subordinatif itulah anak kalimatnya. Jadi apabila klausa yang menggunakan konjungsi subordinatif berada di sebelah kiri induk kalimat atau klausa induknya, tanda koma dipakai untuk memisahkan klausa-klausa itu. Apabila anak kalimat mengikuti induknya, maka tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimatnya. Misalnya dalam kalimat saya diberi hadiah oleh ibu kalau nilai saya baik. Di dalam kalimat ini tidak ada tanda koma yang digunakan untuk memisahkan klausa induk, yaitu saya diberi hadiah oleh ibu, dengan klausa anak atau anak kalimatnya, yaitu kalau nilai saya baik. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu,
jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, ada tanda koma, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Juga dipakai sebelum atau sesudah kata sapaan seperti bu, dek, atau nak. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Kita harus berbagi dalam hidup ini adalah petikan langsung yang dipisahkan dengan tanda koma dari pengiringnya, yaitu kata nenek saya. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, Soekarno, Presiden pertama RI, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Presiden pertama RI merupakan keterangan aposisi. Oleh karena itu, diapit dengan tanda koma. Tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Apabila tidak digunakan tanda koma, kalimat ini bisa saja dibaca dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Tentu ini akan berbeda maksudnya. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Bandingkan Fatimah, S.E. dengan Fatimah S.E. tanpa ada tanda koma. Yang SE-nya merupakan singkatan dari Setio Edi. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 meter, 500 rupiah, 50 sen. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya Ilham Gunawan, di dalam daftar pustaka ditulis Gunawan, Ilham. Apabila
namanya terdiri atas 3 kata, misalnya Sultan Takdir Ali Sabana, maka penulisannya dalam daftar pustaka Ali Sabana, Sultan Takdir. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Bagian-bagian dalam catatan kaki yang dipisahkan dengan tanda koma adalah nama penulis dengan judul bukunya, judul buku dengan nomor jilid, nama penerbit dengan tahun terbit, dan tahun terbit dengan nomor halaman. Nah, demikian sedikit pembahasan tentang pedoman pemakaian tanda koma. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.